Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nani di Matematika kelas Bu Nani. Kali ini Bu Nani akan membahas materi mengenai diagram Venn. Apa itu diagram Venn dan untuk apa diagram Venn? Silahkan saksikan video Bu Nani. Mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apakah kalian ingat bagaimana cara merepresentasikan atau menyatakan suatu himpunan? Ya, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, ada 3 cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama, kita dapat menggunakannya dengan deskripsi, dengan kata-kata. Lalu yang kedua, kita dapat menuliskan anggotanya dengan dipisahkan dengan tanda koma. Lalu yang ketiga, kita dapat menggunakan notasi pembentuk himpunan. Kemudian, bagaimanakah cara supaya kita bisa memvisualisasikan himpunan? Ya, ada atau tidak ya? Karena yang sudah kita pelajari baru berupa tulisan saja. Nah, bagaimana cara memvisualisasikan suatu himpunan? Kita dapat menggunakan diagram Venn. Oke, seperti apa diagram Venn? Ya, jadi untuk membuat diagram Venn, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini persegi panjang merepresentasikan himpunan semesta. Lalu, untuk himpunan yang dibicarakannya, kita menggunakan kurva tertutup sederhana. Biasanya berupa oval atau lingkaran. Lalu, masing-masing anggotanya ditulis atau ditunjukkan dengan noktah atau titik. Lalu, nama anggota himpunannya ditulis di dekat titik tersebut. Nah, jika anggota himpunannya banyak sekali, maka anggota-anggotanya tidak perlu kita tulis. Biasanya hanya ditulis banyaknya saja. Agar kalian lebih memahami cara membuat diagram Venn, perhatikan contoh berikut. Misalkan ada himpunan semesta yang anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian ada himpunan A yang anggotanya A, D, E, dan F. Lalu, cara membuat diagram Venn-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buat persegi panjang untuk merepresentasikan himpunan semestanya. Kemudian, kita buat satu kurva tertutup sederhana karena hanya ada satu himpunan. Kita beri nama di sini himpunannya A. Nah, kemudian yang kita tulis terlebih dahulu adalah anggota himpunan A. Nah, kita tulis anggotanya adalah A, D, E, kemudian F. Lalu, anggota himpunan S yang belum tertulis di dalam kurva himpunan A, kita tulis di luar lingkarannya, tapi masih di dalam persegi panjangnya. Dan yang sudah ditulis tidak perlu kita tulis lagi. Di sini A sudah ditulis, B belum, maka yang belum yang kita tulis. C juga belum. Lalu D, E, dan F sudah. Di dalam himpunan A yang belum adalah G dan H. Oke, ini himpunan A kita nyatakan dengan diagram Venn. Bagaimana? Sudah cukup paham? Oke, kalau sudah cukup paham, masih ada beberapa contoh yang lainnya. Silahkan disimak kembali. Selanjutnya, Bu Naning akan memberikan contoh untuk diagram Venn yang ada 2 himpunannya. Nah, di sini diinformasikan bahwa himpunan semestanya adalah 0, 1, 2, 3, sampai 10. Kemudian, anggota A adalah 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan anggota B adalah 2,
3, 5, dan 7. Nah, di sini langkahnya sama ya. Kita buat terlebih dahulu persegi panjangnya, kemudian kita tuliskan S di kiri atas untuk menandakan bahwa ini adalah himpunan semesta. Kemudian anggota himpunan A dan B dapat kita tulis. Nah, sekarang kita perhatikan terlebih dahulu. Di sini ternyata anggota A dan B itu ada yang sama. Di sini kita lihat ini anggota A 13579 dan anggota B 2357. Sehingga untuk anggota yang sama itu tidak perlu kita tulis dua kali. Nah, dan bentuk diagram Venn-nya adalah seperti ini. Mengapa? Karena ada anggota yang berada di himpunan A dan juga di himpunan B. Nah, untuk memudahkan, kita tulis dahulu anggota himpunan yang berada di kedua himpunan A dan B. Di sini adalah 3, 5, dan 7. Kemudian anggota himpunan A yang belum tertulis adalah 1 dan 9. Nah, kita tulisnya di dalam batas lingkaran atau kurva A. Kemudian anggota himpunan B yang belum ditulis berarti kita tulisnya di sini. Ya, di bagian himpunan yang dibatasi oleh kurva B. Lalu kita lihat di sini, diingat lagi anggota S yang belum ada di kedua himpunan berarti adanya di luar lingkaran. Tapi ingat ya, masih di dalam batas persegi panjangnya. Oke, di sini yang belum tertulis adalah 0, 1 sudah, 2 juga sudah, 3 sudah, 4 belum, 5 sudah, 6 belum, maka kita tulis di luar lingkaran, 7 sudah, 8 belum, 9 sudah, dan 10. Oke, ini contoh dari diagram Venn yang lainnya. Nah, Bu Nani masih punya beberapa contoh lagi. Silahkan kalian saksikan ya. Contoh selanjutnya tentang diagram Venn. Di sini ada himpunan S 0, 1, 2, 3 sampai 10. A 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian anggota B 2, 4, 6, 8, dan 10. Lalu bagaimana himpunannya jika kita gambarkan dengan menggunakan diagram Venn? Oke, ingat di sini pertama kita gambar dulu persegi panjangnya, kemudian kita beri tanda S. Nah, sekarang kalian perhatikan. Pada himpunan A dan B ini, adakah anggota himpunan yang sama? Jika tidak, maka kita menuliskannya terpisah karena tidak ada bagian atau tidak ada anggota himpunan yang sama. Kita tuliskan di sini anggota A dan B apa saja ya. Anggota A itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan anggota B adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, sekarang kita tinggal menuliskan anggota himpunan semesta yang belum berada di himpunan A dan B. Di sini yang belum ada berarti 0, 1, 2, 3 sudah, 4 juga sudah, 5, 6, 7 sudah, 8, 9, dan 10 sudah. Oke, sudah semua ya. Sekarang maka seperti inilah diagram Venn-nya. Oke, kemudian kita lihat untuk himpunan S sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai 10 dan himpunan A beranggotakan 1, 2, 4, dan 8. Kemudian anggota B adalah 2, 4, dan 8. Nah, seperti apa diagram Venn-nya anak-anak kalau seperti ini? Ingat, yang pertama kita lakukan adalah kita gambar persegi panjangnya. Lalu di sini perhatikan.
Ternyata anggota B, yaitu 2, 4, dan 8, keseluruhannya berada di dalam himpunan A. Maka kita membuat himpunan B ini berada di dalam himpunan A. Jika ini himpunan B, maka untuk kurva dari himpunan A kita buat lebih besar melingkupi himpunan B. Nah, kita tuliskan dahulu anggota dari himpunan B karena anggotanya semuanya ada di himpunan A, yaitu 2, 4, dan 8. Nah, anggota A yang belum kita tulis adalah 1 ya. Karena bukan merupakan anggota B, maka kita letakkan di luar kurva B. Nah, sekarang kita tinggal menuliskan anggota himpunan S yang belum ada di dalam himpunan A. Di sini yang belum ada 0, 1, 2 sudah, 3 belum ada, 4 sudah, 5 belum, 6 belum, 7 juga belum, 8 sudah, kemudian 9 belum, dan yang terakhir adalah 10. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah cukup mengerti? Ya, diperhatikan lagi ya cara membuat diagram Venn-nya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.